Allahu Akbar. Naik satu tangga lagi. Masih bisa? Berdiri. Berdiri. Tarik nafas dulu. Allahu Akbar. Duduk semua. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati Ketua Umum Wahdah Islamiyah berikut semua jajaran pengurusnya, Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin Hafizahullah, dan Kiai Ahmad Sabri Lubis, Ketua Umum Front Pembela Islam yang posisinya sebagai Dewan Penasehat di GNPF, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, dan yang juga saya hormati Pak Wali Kota Makassar yang mudah-mudahan dirahmati Allah dan dikuatkan Allah dalam membawa Makassar pada kejayaannya insyaallah. Dan segenap para tokoh masyarakat Andre Guruta yang mungkin ada di sini tapi rendah hati berada di tengah-tengah jamaah, yang mudah-mudahan Allah juga jadikan mereka semua sebagai tonggak-tonggak Islam di Makassar khususnya dan di Sulawesi Selatan secara umum. Saya mau tanya dulu, seandainya tidak ada bela Islam satu, Ahok diproses hukum atau tidak? Saya minta Anda jujur, jangan zalim. Ya, seandainya tidak ada aksi bela Islam 2, apakah Ahok akan diproses secara cepat, tegas dan transparan? Tidak. Yang ketiga saya mau tanya, seandainya tidak ada aksi bela Islam 3, 212, kira-kira Ahok dijadikan tersangka atau tidak? Rupanya sudah terlalu skeptis rakyatnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Karena itulah kemudian GNPF lahir, yang misi besarnya adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan keadilan berdasarkan hukum. Ini misi besar kami. Tapi sebetulnya di GNPF sendiri kami pernah rapat keras, karena memang yang sedang berkumpul orang-orang lembut sebetulnya. Orang-orang lembut kalau agamanya sudah diganggu, tidak ada yang bisa tawarkan nyawa taruhannya. Kalau gerakan yang sudah membola es menjuta manusia ini hanya sekedar tangkap Ahok, terlalu kecil rasanya. Dan saya sampaikan kepada Anda di Makassar, Ahok sudah selesai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Anda nggak puas kalau belum di penjara, gitu kan? Insya Allah Ahok sudah selesai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Debat kami di dalam adalah, kalau kita berjuang untuk sekedar tangkap Ahok lalu kita mati, belum tentu masuk surga. Betul? Terlalu kecil rasanya. Terus kalau kita berjuang hanya untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 45 lalu kita mati, belum tentu masuk.
Lalu apa visi besar perjuangan kita ini? Tegakkan Al-Maidah 51 dan harus sampai ke tingkat konstitusi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman dekat, apalagi pelindung, apalagi pemimpin kamu. Ba'duhum awliya'u ba'd. Biarlah orang Hindu dipimpin oleh orang Hindu. Setuju? Biarlah orang Nasrani dipimpin oleh orang Nasrani. Setuju? Tapi dari Makassar saya katakan, wahai orang kafir, jangan pernah berpikir untuk jadi RI 1 dan RI 2 di Indonesia. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ini konstitusi yang kita inginkan. Wahai orang kafir, jangan pernah berpikir untuk menjadi wali kota di Makassar. Jangan pernah berpikir untuk menjadi gubernur di Sulawesi Selatan. Kafir. Setuju? Tapi rakyat ini masalah. Kadang gampang teklok gara-gara serangan fajar. Tapi jangan ragu, GNPF punya resep yang paling ampuh untuk melawan semua jenis serangan fajar. Mau tahu? Mau banget atau mau tahu doang? Kita lawan serangan fajar dengan sholat fajar. Insya Allah semua serangan fajar akan kalah dengan sholat fajar. Siap? Energi 12-12 sudah bangkit. Busyarallakumul yaum. Saya ingin sampaikan berita-berita gembira kepada Anda semua. Saat ini alhamdulillah Allah sudah turunkan izzah Islam kepada umat Islam di Indonesia. Dan dunia sekarang sudah melihat, bahkan baru-baru ini kami di GNPF didatangi oleh utusan Pergerakan Islam Internasional mengucapkan selamat dan tahniah karena Allah sudah memilih Indonesia sebagai pusat gerakan Islam dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين اتخذوا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ini yang sudah turun di tengah umat Islam hari ini. Ini yang menjadi tugas kami di pusat epicentrum gerakan Islam saat ini. Saya beritahukan kepada Anda karena mungkin masih banyak yang gagal paham. Kalau gagal paham, gagal menyikapi. Di antara bentuk gagal pahamnya kemarin dikira gerakan 212 atau 411 sebelumnya dianggap gerakan politik. Dia datengin Prabowo. Ini gagal paham. Anda ini benar. Tidak ada sehelai benang pun hubungan kita dengan Prabowo dalam gerakan ini. Tidak ada. Tapi lalu apa yang ada di sini? Yang sedang bergerak ini adalah kekuatan energi Al-Maidah 51. Baru satu ayat. Siapapun yang berusaha menghalangi gerakan ini, air bah ini, siapapun orangnya, ulama sekalipun yang melawan arus ini akan menjadi fosil pemimpin, dilawan oleh umatnya sendiri. Betul? Ada nggak yang mengatakan sholat Jumat tidak sah? Akhirnya tadinya berharap dapat pujian dari presiden, malah presiden yang ikut sholat Jumat. Padahal waktu kita datangin, kita ditinggalin. Giliran kita nggak ajak malah. Saudara-saudara, saya sedang membantu Anda memahamkan sebuah situasi.
Ini bukan masalah politik. Demi Allah, ini bukan masalah politik. Dan ini sudah berulang-ulang kami sampaikan ke Pak Kapolri. Dan ini sudah kita sampaikan kepada petinggi-petinggi negeri ini dalam dialog-dialog kami. Kami ini GNPF ini bukan siapa-siapa. Nggak bisa menggerakkan orang segini banyak. Ini semua adalah takdir dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Ya. Jangan gagal paham. Sekarang ini Izzatul Islam telah diturunkan di Indonesia. Seorang Grand Syekh mengatakan Allah telah pilih tanah Indonesia untuk bangkitnya Islam yang asli abad ini. Sungguh ini tidak bisa di-stop. Saya aslinya pengurus Muhammadiyah Pusat, tapi undangan maulidku sekarang banyak sekali. Jadi saya sekarang sudah bisa cair dan bisa masuk. Habib Rizik sama Kiai Sobri ini basisnya para habaib, tapi undangan ke Muhammadiyah, ke Persis. Tiba-tiba kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas persaudaraan Islam. Kita sudah lupa pada panji-panji selain Islam, dan panji kita yang paling tinggi, yang paling agung adalah Al-Islam. Ya. Ini Isa Islam yang sekarang sudah merubah menjadi sebuah kekuatan. Saya jelaskan sedikit ceritanya supaya paham. Kenapa kekuatan ini lahir? Ya, karena di dalam Al-Maidah 50 dijelaskan, afahukmal jahiliyati yabghun. Ada yang ingin menegakkan hukum jahiliyah di Indonesia ini. Ada yang ingin komuniskan Indonesia. Setelah berhasil liberalkan Indonesia, setelah sebelumnya berhasil mensekulerkan Indonesia, lihat, selama ini orang Islam seperti orang bodoh melihat topi sinterklas, topi-topi santa, bando-bando santa di atas jilbab-jilbab perempuan. Betul? Tapi hari ini apakah kalian masih rela? Ini akan ada sweeping di mana-mana. Lakum dinukum. Energi ini dari mana datangnya? Ini bukan persoalan politik, jangan gagal paham. SBY yang dituduh membiayai kami. Andai ini menang, tak ada sedikit pun uang kami hubungannya dengan SBY. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Dan uang yang kami gunakan untuk menggerakkan Indonesia kemarin sampai jutaan manusia tidak sampai 1 miliar. Dan masih ada sisanya kami berikan ke Aceh. Memang ini di luar logika politik. Para politisi, saya mau kasih tahu Anda, GNPF itu belum buka cabang, tapi nggak tahu berapa cabangnya di Makassar, di seluruh Indonesia. Andai ini mau jadi partai politik, sudah jadi itu barang, betul? Tapi kami bukan gerakan politik dan tidak akan jadi partai politik. Ini adalah gerakan keagamaan umat Islam yang sudah tidak bisa di-stop lagi. PPATK hendak digandeng oleh Barreskrim untuk ngecek keuangan kami. Dengan nanti kami persilakan periksa. Lalu bank kami datangi, minta di print, sudah 7.000 lembar di print, nggak selesai-selesai. Karena isinya 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Besok-besok jangan segitu lagi ya. Akhirnya pihak bank bilang, ini Ustaz, soft copy-nya, ambil aja copy file-nya. Karena nggak sanggup print out. Saudara-saudara, angkanya memang cuma 3,1 miliar, tapi nggak sampai 1 miliar kita pakai. Goncang Indonesia.
kualitas uang kita. Andai kami mau nerima uang, andai kami mau terima sogokan, saudara-saudara, kita sudah dapat banyak. Tapi bukan itu tujuan kita. Andai Habib Rizik mau terima sogokan, agar hentikan 411 dan 212, selesai semuanya. Tapi Habib Rizik dan Bahtiar Nasir bukan siapa-siapa, karena ini ada malaikat-malaikat Allah yang bekerja di sini. Betul itu. Sydney Jones dari Australia bingung, nggak mungkin ada people power, saudara-saudara, yang sedang berjalan di Indonesia ini. Walaupun Pak Presiden bangga berhasil membelokkan 212, itu bukan demo gitu ya. Ini cuma majelis zikir dan doa. Bagus, gagal paham lagi. Karena izin kami di Intelkam di Mabes jelas-jelas untuk rasa. Tapi kami tidak punya kepentingan untuk mendebat. Kami cuma punya kepentingan agar hukum dan keadilan ditegakkan di Indonesia. Cuma itu. Hukum ada di Indonesia, tapi tidak adil. Banyak upaya-upaya yang berusaha mengembosi, Ustadz, tolong Anda bantu jawabkan saya. Jawaban Anda akan menjadi jawaban saya. Mau ngapain lagi sih setelah 411? Kan sudah tersangka. Ini kan negara hukum. Kita serahkan saja pada hukum. Anda percaya? Ya. Anda percaya? Ya. Maaf nih Pak Jaksa, Pak Polisi, ini bukan suara saya. Ini murni perkataan umat. Saya ingin katakan, apakah urusan persidangan ini kita nonton TV aja seperti nonton Jessica gitu? Apakah Anda yakin ini hukum bakal berjalan dengan baik? Saya nggak perlu cerita apa yang akan terjadi setelah ini. Allah takdirkan kami di KNPF diberikan kepekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sedikit menerka apa yang terjadi ke depan. Kami sudah tebak pasca 411, 212 bisa 2 kali lipat, dan ternyata betul terjadi. Saya mau tanya, Ahok bilang begini, kalau sampai saya ditahan, kalau sampai saya ditangkap, dia bilang, di belakang saya ini ada kekuatan maha dahsyat, dan ini direkam oleh seorang direksi di sebuah online besar di Indonesia. Kalau sampai saya ditangkap, saya ditahan, saya tidak akan mau sendirian. Abang saya harus masuk penjara bersama saya. Saya nggak tahu siapa maksudnya, kecuali kalau Anda sudah tahu. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira abangnya itu bakal merelakan nggak adiknya ditangkap supaya masuk penjara berdua? Kira-kira bakal intervensi hukum atau tidak? Dia bakal ngacak-ngacak hukum atau tidak? Yang kedua, kalau sampai Ahok ditangkap dan bersalah dan sudah makan uang reklamasi, kira-kira proyek reklamasi bakal bermasalah nggak? Bakal terseret nggak? Terseret nggak? Dan itu sudah terbukti satu kan? Dan Pulau G bermasalah kan? Kira-kira menteri yang dipasang jenderal ini, yang sudah makan duit banyak dari reklamasi ini, yang bekerja sama dengan pemodal reklamasi ini, apakah akan diam terhadap hukum? Apakah dia akan intervensi atau tidak? Kira-kira bagaimana suhu politik ke depan? Saya nggak perlu undang Anda ke Jakarta, pasti datang sendiri kan? Siap datang ke Jakarta? Terus kalau nggak boleh naik kapal laut? Kan di sini banyak pas ompel, kan banyak pas ompel di sini. Iya. Siap para pas ompel kembali lagi menjadi pas ompel? Ya. Berlayar, nenek moyang seorang pelaut. Siap. Saudara-saudara, kalau sampai proyek reklamasi yang memang haram ini tiba-tiba di stop,
Ini akan menjadi presiden buruk untuk proyek-proyek infrastruktur Cina yang sekarang memang sangat mengiming-imingi penguasa atau rezim sekarang. Kira-kira bisa lancar nggak proyek itu nantinya? Nah, kira-kira apakah negara bakal diam nggak mengintervensi hukum? Anda yang menjawab. Tetapi, saudara-saudara, laula Surabaya, lakana Indonesia tahta Britania. Kalau nggak gara-gara satu orang di Surabaya, mungkin Indonesia sudah dibawa kendali nikah saat itu. Saudara-saudara, pasukan terkuat perang dunia kedua adalah nikah di bawah kepemimpinan Inggris saat itu. Betul? Tapi ada orang dari Surabaya berkata, wahai Inggris, wahai Inggris, kami katakan kepada Anda, kami adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka. Suara itu menggema. Saudara-saudara, saya tidak yakin Indonesia ingin menyelesaikan, membantu saudara-saudara kita di Suriah yang sekarang sedang dipantai di Aleppo. Karena aliansi negara Indonesia sekarang secara politik luar negeri condong kepada negara komunis karena akan makan duit komunis. Betul? Indonesia lebih suka bergabung dengan China dan menerima investor dari Rusia dan dukungan Iran. Saya tidak yakin Indonesia akan membantu saudara-saudara kita yang 50.000 orang di sekitar tanah 8 hektar itu akan dibantu oleh Indonesia. Buktinya presiden sekarang datang enak-enak ke Iran, padahal Iran yang memperkosa perempuan-perempuan di Aleppo. Saudara-saudara, ini kondisinya. Seandainya ada aksi bela Islam 4, seandainya ada aksi bela Islam 4, ada dua pilihannya. Apakah aksi bela Islam super damai lagi atau revolusi? Jangan zalim. GNPF itu tidak punya program kerja. GNPF itu hanya menyerap aspirasi umat. Ya, apa yang Anda katakan hari ini, mayoritas usulan Anda akan menjadi program kerja kami. Sekali lagi, jangan zalim. Ya, yang memilih seandainya hukum di Indonesia ini tidak berkeadilan dan hukum tidak memuaskan rasa keadilan umat Islam. Pertanyaannya, yang mau aksi bela Islam jilid 4 super damai katakan. Super damai. Damai. Yang kedua ini revolusi yang kedua. Yang pertama, yang menginginkan datang ke Jakarta aksi super damai jilid 4 katakan. Yang ingin revolusi yang katakan. Berdiri. Berdiri. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang. Hampir 3 kali yang keras. Duduk lagi. Tapi revolusi kita tahun 2016 ini nggak sama dengan 98. Ini mujahidin Makassar bertanya setelah 212 kemudian pulang, Ustaz, sudah ini Ustaz? Saya pakai bahasa Jakarta bilang, maksud lo? Begini saja Ustaz.
Apa mengeluh? Revolusi sudah berjalan. Revolusi sedang berjalan. Sekarang saya mau tanya, maukah Anda terikat pada fatwa ulama? Maukah Anda tunduk pada fatwa ulama? Tundukkah Anda di hadapan kepemimpinan ulama? Sekarang saya mau tanya, siapa pemimpin kalian? Siapa pemimpin kalian? Siapa pemimpin kalian? Siapa pemimpin kalian? Siapa yang kalian dengar? Siapa yang kalian taati? Siapa yang kalian hormati? Takbir! Struktur sosial Islam itu terdiri dari triangle segitiga. Islam akan bangkit di Indonesia dan akan menjadi mercusuar sekaligus pusat kekuatan Islam dunia di Indonesia kalau umat Islam menegakkan segitiganya. Satu, umat Islam sudah harus mengikatkan diri pada fatwa ulama. Siap? Karena umat Islam awam ini gak mungkin langsung kembali ke Quran, tidak paham. Ya, gak bisa langsung kembali ke hadis. Hukum Islam itu setelah Quran dan hadis ada yang namanya ijma, qiyas, ijtihad, apalagi istihsan, masalih mursalah, sadd dzara'i. Mulai dari ijma ke bawah itu kerjaannya ulama. Kalau umat tidak berpegang kepada ulama, kacau umat ini. Ya, menjadi sekuler, menjadi liberal, menjadi sesat semuanya. Siap berpegang pada fatwa ulama? Yang kedua, umat ini akan tegak dan akan kuat kalau tunduk pada kekuatan ulama. Siap? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah penerus risalah para nabi dan rasul. Sepakat? Kalau kalian berdiri di belakang para ulama, insya Allah, memang ulama itu manusia biasa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak dan Anda yang menghendaki kebenaran, maka Allah akan luruskan jalannya para ulama. Dan yang ketiga, umat ini akan tegak di Indonesia sistem sosialnya kalau dia memuliakan lembaga-lembaga keilmuan dan lembaga-lembaga keulamaan. Ada yang mau membubarkan Majelis Ulama Indonesia, Anda setuju? Ada yang mau mencerca ormas-ormas Islam, Anda setuju? Berani melawan? Saudara-saudara, Allah sudah turunkan izzahnya kepada umat Islam di Indonesia dengan dua hal. Satu, umat Islam hari ini sudah berani tegas menolak pemimpin kafir. Wallahi ini izzah. Ini lebih mahal ketimbang Allah kirimkan senjata-senjata. Andai Allah takdirkan kita umat Islam disuruh pegang AK-47 semua, akan saling tembak satu sama lain. Tapi sekarang Allah sudah turunkan izzahnya. Anda tahu, handphone Anda itu, ya, tab Anda itu, iPad Anda itu, ini sekarang ini lebih daripada AK-47. Tapi karena belum tahu bagaimana penggunaannya, jadi broadcastnya sering ngaco-ngaco semua. Yang broadcast yang merugikan Islam pun disebar. Ini sama saja dengan tembak satu saudara masing-masing. Tapi alhamdulillah sekarang umat Islam sudah punya panglima cybernya, sehingga kekuatan cyber apapun yang ada di Indonesia ini lewat dan dilibas oleh umat Islam. Anda tahu, karena Allah sudah turunkan izzahnya kepada umat Islam, dan umat Islam sudah punya keyakinan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ini yang sedang turun di Indonesia dan sedang turun di Makassar. Alhamdulillah. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kekuatan umat Islam sudah diturunkan di Indonesia sekarang. Anda tahu apa kekuatannya?
umat Islam sekarang sudah bersaudara, bahkan siap bersatu untuk persatuan Indonesia. Betul? Saat ini persaudaraan kita indah sekali. Lihat di Monas, ya. Sebetulnya Pak Kapolri mengizinkan kita kalau mau sholat di atas rumput. Kita bilang sama Pak Kapolri, Pak Kapolri itu kan rumput. Nggak apa-apa Ustaz, insya Allah kalau dipakai sholat tidak mati. Tapi saya jamin umat tidak akan mau melakukan itu. Betul atau tidak? Seseorang ditanya, kenapa kamu tidak membuang sampah sembarangan? Kenapa kamu tidak menginjak rumput? Sampah harus ditempatkan di tempatnya. Rumput mulia tidak boleh diinjak. Tapi kalau kepala Ahok boleh diinjak. Umat sudah tahu alamat masing-masing. Ya, dua hal ini. Kalau umat sudah tidak lagi mau berpihak, tidak lagi mau berwala kepada kafir, ini izzah dan itu sudah diberikan semuanya. Ini lawyer muslim itu sudah bersatu jumlahnya ratusan bahkan menuju ribuan. Saudara-saudara, andai terjadi revolusi di Jakarta, orang-orang yang sudah datang ke Jakarta sekarang sudah tahu Medan. Di Bela Islam 1, logistik kita nggak rapi, tapi Bela Islam 3, logistik kita berlimpah dan rakyat umat sudah tahu kemana harus diberikan. Tim medis kita di Bela Islam 2 sudah siap menghadapi situasi luka, bahkan seperti kondisi perang. Di Bela Islam 3, tim medis kita lebih lengkap lagi. Ini yang tidak dilihat. Ini yang tidak dilihat. Saudara-saudara, jadi bersabarlah. Revolusi yang kita maksud sebetulnya cuma melanjutkan revolusi yang gak jalan di rezim sekarang ini. Revolusi mental mandek di sini. Mau tahu mandeknya di mana? No, kita bikin acara 4.11, dia bikin acara 19.11. Hari apa itu 19.11? Hari toilet sedunia, hari jamban sedunia. Orang kalau sudah fasik, orang kalau sudah munafik, milih tanggal saja disalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingin menyaingi 212, lalu dia bikin acara 412. Iya, hari apa itu 412? Hari kaos kaki sedunia. Jadi yang datang pada hari itu adalah manusia sekelas. Itu adalah hari hewan liar sedunia. Jadi yang datang pada hari itu siapa? No, partainya usai acara 412 kelahi karena antara uang dengan jumlah massa yang didatangkan tidak seimbang. Dipermalukan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siap, revolusi sekarang sudah berjalan. Ada sari roti, coba-coba. Sari roti mau coba-coba. Sekarang lele saja mungkin tidak mau makan. Karena ibu-ibu dikasih gratis saja tidak mau. Apalagi disuruh beli. Mati sekarang. Revolusi sedang berjalan. Ini koperasi syariah, minimarket syariah 212, bahkan museum 212 sudah akan berdiri. Tinggal Anda bikin jalan kota 212. Ya, kalau di sini ada yang bikin warung palu basah 212, saya pelanggan pertamanya. Revolusi sedang berjalan. Nah, karena revolusi kita bukan cara orang bodoh. Yang orang tahu revolusi itu bakar sana, bakar sini, robohkan pagar sana, kuasai istana. Nggak penting. Revolusi yang paling berbahaya adalah kalau rakyat tidak mau lagi ketuk pintu istana dan langsung ketuk pintu lagi. Penguasa paling hina adalah kalau rakyat sudah tidak mau lagi temui penguasanya. Penguasa paling hina adalah kalau penguasa tidak mau lagi ketuk pintu rumah penguasanya. Penguasa yang paling hina adalah kalau rakyat tidak lagi mau curhat pada penguasanya. Dan rakyat berbahaya kalau berkata begini, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha
wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahaya kalau ayat itu yang sudah diangkat oleh umat ini revolusi yang sesungguhnya. Wahai Tuhan yang maha menguasai semua penguasa berikut semua yang mereka kuasai. Wahai Tuhan maha raja semua raja berikut semua kerajaannya. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, dan kau cabut paksa kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Kami hanya menuntut keadilan, tidak penting menjatuhkan atau tidak menjatuhkan presiden, karena dibiarin pun kalau keadilan tidak tegak maka akan jatuh sendiri. Ini ada air bah yang tidak bisa dibendung. Mohon maaf, ketika mulai dari Kapolri sampai Kapolda sampai kepada Kapolsek menekan agar tidak boleh berangkat. Mulai dari Panglima TNI di bawah kendali Menko Polhukam sampai ke Kapolsek melarang orang untuk berangkat, sampai ketika bus-bus dilarang disewakan. Saya bagi tugas Habib Rizik Jawa Barat, tugas saya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tugas saya Indonesia Timur, terus Habib Rizik Indonesia Tengah. Kita berdua membagi tugas. Kurang modal memang, tapi kita punya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk goncang Indonesia. Anda tahu? Saya tanya kepada orang Solo, kalau kalian tidak bisa berangkat ke Jakarta karena tidak boleh sewa bus, apa yang akan kalian lakukan? Naik motor. Lalu saya datang ke Surabaya. Kalau DP mobil kalian dikembalikan untuk sewa datang ke Jakarta, apa yang kalian lakukan? Tak bakar semua busnya. Madura dilawan. Dia bilang tak bakar semua bus kami. Suramadu kami tentukan. Jangan gak ada urusan sama Suramadu. Itu Madura dilawan. Ketika dari Sumatera Barat dia halang-halangi di Lampung, kita cuma bilang jangan mundur, malu sama Ciamis. Orang Ciamis jalan kaki. Kami melihat energi tanah Pasundan. Ketika energi Siliwangi di masa komunisme, mereka jalan kaki dari Surabaya sampai Bandung. Sekarang dilanjutkan dari Ciamis sampai Jakarta. Ini apa namanya? Inilah energi ilahiyah. Ini disebut tadbirun robbaniyun tansikun ilahiyun. Terakhir, kode aksi kita, kode operasi kita cuma 3. Aksi damai, melawan dengan bertahan, dan insya Allah pasti menang dengan bersabar. Siap? Siap. Karena orang Makassar maunya lempar-lempar batu, bakar-bakar ban, roboh-robohkan pagar. Bukan itu musuh kita. Apakah polisi musuh kita? Apakah TNI musuh kita? Jadi siapa musuh kita? Dengarkan kata saya. Wahai saudaraku dari kalangan Hindu, kalian bukan musuh saya. Wahai orang Nasrani, kalian adalah sama dengan kami di Indonesia haknya. Wahai Konghucu, wahai saudaraku dari Tionghoa, kita adalah sama-sama warga negara Indonesia. Kalian bukan musuh kami. Sepakat? Kami marah kepada bohir-bohir politik. Kami marah kepada pemodal-pemodal yang telah pecah belah persatuan kita, yang telah luluh lantangkan keberagaman agama kita. Dia musuh kita. Saudara-saudara, kalau Bung Tomo kenapa berani melawan Inggris dengan satu teriakan suaranya, saya jadi ingat kepada Abu Talha yang Rasulullah SAW bersabda, suara Abu Talha di perang Uhud ketika menghadapi kemunafikan melebihi 100 laki-laki. Baru suara Abu Talha. Suara Bung Tomo menggetarkan Inggris dan memerdekakan Indonesia. Hari ini saya tidak akan katakan pasukan terkuat adalah Cina dan sekutunya, tidak.
Karena pasukan paling lemah di dunia adalah pasukan sekutu. Pasukan paling lemah, pasukan apa kutu bahasa Makassarnya itu? Kutu juga. Pasukan paling lemah di muka bumi siapa? Pasukan Allahu Akbar, karena Allah yang dibesarkan dalam jiwa Bung Tomo. Dan yang dipanggil oleh Bung Tomo bukan para petinggi, bukan masyarakat atas, rakyat jelata, tukang-tukang becak, bakul-bakul nasi. Kita katakan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, dan kita cuma punya satu kata, merdeka. Yang diajak adalah rakyat jelata dan Indonesia merdeka. Saudara-saudara, itu bukan naga 9, utuh 9. Iya. Hei, di Monas itu kepala naga putih, itu ular Nabi Musa, ekornya sampai ke Blok M. Kaki kanannya itu semua ruas jalan Tamrin Sudirman. Bahkan kepala depan itu ada kaki paling depan ke kanan sampai ke cempaka putih kanannya, kiri itu sampai ke Tanah Abang. Ular putih Nabi Musa itu siap melahap 9 naga merah. Musuh-musuh kita adalah mereka yang sudah makan duit 9 naga merah. Dia yang akan kita gorok. Tidak, kita tidak akan mundur walau selangkah. Saya punya konsep sederhana sebetulnya untuk Indonesia ini. Terlalu lama jika kita bikin televisi syariah 212, kelamaan kalau bikin koperasi 212 syariah lama. Tegakkan hukum, media yang monopoli kasih cuma 1, selebihnya serahkan ke umat. Pulau-pulau reklamasi itu batal demi hukum, harus dibuat masuk lebih banyak lagi Kiai Sobri, lebih banyak lagi tawarnya, dan serahkan semuanya untuk rakyat pulau-pulau yang tidak punya rumah yang digusur itu. Kita serahkan kepada rakyat Jakarta Utara. Siap? Kita akan bersama-sama tegakkan hukum yang berkeadilan dan tegakkan keadilan berdasarkan hukum. Sekarang saya mau tutup. Ewako. Berani menghadapi naga 9? Berani hadapi semua properti naga 9? Berani melawan? Berapapun pasukan dia siap lawan? Berapapun senjata dia siap lawan? Siapapun kacungnya di negeri ini, pejabat manapun, lawan naga 9? Libas! Ewako! Takbir! Insyaallah kekuatan Islam sudah bangkit untuk dunia dan Indonesia. Dan insya Allah setelah ini kekuatan rakyat tidak bisa lagi dibendung. Ayo revolusi, sekarang juga. Ayo revolusi, sekarang juga. Ayo revolusi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Energi kita insya Allah akan menjadi kekuatan hari-hari mendatang, dan semua itu kita gunakan untuk izul Islam wal muslimin, untuk